Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini kelas 9C? Benar, Pak. Baik anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Banyak. Banyak. Kemana Iya. aja? Siapa aja yang nggak masuk? Warga. Jadi ikan. Kalau kan saya bapak absen ya. Iya. Siapa aja tadi yang nggak masuk? Adel. Ajar kenapa? Tidak ada keterangan, Pak. Lupa Pak, bolos. Siapa lagi? Lukman. Lukman kenapa? Tidak ada keterangan juga, Pak. Siapa lagi? Iya. Iya di. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Iya. Terus Warga. Wardah kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ikan. Alfa Pak, hiburan. Oke, nanti saya laporkan kepada pengawas sekolah. Siapa lagi? Yusuf Pak. Kenapa Yusuf? Kok nggak hadir? Itu cara masuk telat. Sekarang nggak masuk lagi. Tumben nggak masuk, biasanya rajin dia. Iya. Masuk. Baik. Nanti yang alfa-alfa itu akan Bapak laporkan kepada guru BK atau pengawas sekolah untuk ditindaklanjuti. Ya Pak, laporkan aja Pak. Dan yang sakit teman-temannya semoga kita doakan semoga akan sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Siapa ketua kelasnya? Saya. Baik, silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan Islam. Berdoa mulai. Berdoa ada ini. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, di sini kita akan belajar tentang kosakata baru dalam rekon. Kemarin kan kita sudah belajar apa itu rekon. Nah, masih ada yang ingat gak apa itu rekon? Kemarin kita sudah belajar tuh teks rekon. Mungkin karena masih baru ya, rekon itu apa sih? Gitu. Kalian pernah ada yang baca berita nggak di sini? Pernah. Nah, berita apa? Berita COVID-19. Oke, saudari inilah berita COVID-19 itu isinya tentang apa aja? Tentang itu masuknya sebuah wabah pandemi Pak COVID-19 Terjadi pada tahun? tahun itu 2020. Oke, betul. Tepuk tangan dulu inilah. Jadi kalau teks berita itu seperti yang dikatakan tadi, COVID-19 terjadi pada tahun 20. Jadi beritanya itu diterbitkan pada tahun 2020 juga. Jadi berita itu bersifat aktual, faktual. Jadi ketika ada koran atau media apapun itu yang memberitakan suatu peristiwa, nah itu disebut berita. Apa hubungannya dengan rekon? Nah, hubungannya dengan rekon itu juga menjelaskan. Nah, next dulu. Teks rekon adalah teks yang menceritakan ulang peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Teks ini bertujuan untuk memberi informasi atau gambaran yang jelas tentang peristiwa tersebut, disajikan secara kronologis agar mudah dipahami. Nah, jadi bedanya dengan teks berita, kalau teks rekon ini juga menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi, tetapi ini sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Misalkan sejarah perkembangan manusia, terus terjadinya gempa di Aceh itu bagaimana sejarahnya. Nah, itu termasuk dalam rekon. Rekon itu dapat berupa dalam bentuk teks maupun video. Sudah paham anak-anak? Sudah. Gak ada yang jawab nih. Apa Pak? Lapar. Ya. Oke, kalau lapar. Kenapa nggak sarapan tadi? Iya Iya, Pak. Ngantuk. Baik, untuk menyemangati kita hari ini, saya minta semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Iya.
Siap. Ketika Bapak bertanya, adakah semangat di hatimu? Ada. Terus ketika Bapak mengucapkan, tunjukkan. Kalian menjawab, ini dia. Ini dia, begitu ya. Paham? Paham. Baik. Adakah semangat di hatimu? Ada. Tunjukkan. Ini dia. Tunjukkan lagi. Ini dia. Tunjukkan lagi. Ini dia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, dilanjutkan dengan materi. Jadi teks rekon itu mirip dengan teks berita. Kalau teks berita itu beritanya aktual dan terkini dan terjadi dengan fakta yang terjadi dengan peristiwa itu tersendiri. Sedangkan rekor itu sudah berlalu beritanya atau peristiwanya itu sudah berlalu tahun-tahun yang lalu. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami rekon dalam bentuk teks tulis maupun video. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan kosakata baru melalui teks rekon dalam media sosial berbentuk video maupun teks tulis. Karena kemarin kita kan sudah belajar tentang teks rekon berbentuk tulis, jadi hari ini kita akan belajar rekon dalam bentuk video. Sebelum itu ada pertanyaan ini. Ada yang pernah dengar gak kata bansos atau daring? Pernah. Siapa angkat tangan? Saya, Pak. Baik, Sofian silakan. Apa itu kata bansos? Pansos itu singkat kepanjangannya panjat sosial. Panjat Panjat sosial. sosial. Artinya Artinya Numpang tenar. iya, numpang tenar, Pak. numpang tenar kepada sosok Kepada tertentu. iya, satu tertentu orang lain. Baik, kalau daring apa? Dalam jaringan Apa itu maknanya? itu kayak kata lain dari online. Online. Kata lain dari online. Iya. Maksudnya? Oh, ada kata baru nih online nih. Jadi dari itu kayak dilakukan Sebuah kegiatan yang dilakukan sebuah kegiatan yang dilakukan lewat internet jaringan. Iya, jadi Tepuk tangan dulu untuk sebelumnya. Kita lihat jawabannya. Jadi panjat sosial adalah istilah gaul untuk perilaku yang berusaha menarik perhatian atau mendapatkan kesadaran dengan menempel pada orang yang lebih terkenal. Betul ya jawabannya ya. Iya. Terus yang kedua, apa arti dari kosakata baru dalam bahasa Indonesia? Ada yang bisa? Nanti saya kasih nilai plus untuk yang bisa menjawab. Tadi Safina sudah menjawab, akan saya tambah nilai plus. Ada yang bisa menjawab? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita lanjut langsung ke jawaban. Pak, Oh, baik, silakan. Arti dari kosakata baru dalam bahasa Indonesia adalah kosakata yang baru diproduksi atau diserap ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita lihat jawabannya dari Wilda. Apakah benar? Kita perhatikan sama-sama. Kosakata baru dalam bahasa Indonesia adalah kata, frasa, atau ekspresi yang baru dikenali atau digunakan oleh seseorang dalam bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah benar. Tepuk tangan untuk kita. Dan saya kasih nilai plus. Baik, yang ketiga, ada yang bisa memberikan nggak contoh kosakata baru dalam bahasa Indonesia? Ayo, di zaman yang serba digital ini semuanya sudah memegang HP, memegang laptop, pasti tahu dong kosakata baru dalam bahasa Indonesia. gadget. Gadget, apalagi? Gawai. Gawai, apalagi? Gercep. Gadget, betul, apalagi? Satset. Satset, betul. Itu bahasa-bahasa kosakata baru dalam bahasa Indonesia kekinian ya. Berarti sudah paham arti OTW. dari apa? OTW. OTW, betul juga. Berarti sudah paham ya kosakata baru dalam bahasa Indonesia ya. Skena. Skena, betul juga. Baik, next pada materi selanjutnya. Karena di sini kita akan belajar rekon dalam bentuk video, Bapak akan menampilkan sebuah video untuk kalian teka dan teliti.
nanti Bapak akan tanya kenapa video tersebut termasuk ke dalam tax refund. Ponsel merupakan suatu hal yang sangat penting di masa-masa sekarang. Setiap orang selalu membawa ponsel kemanapun dia pergi, seakan-akan tertinggal ponsel merupakan hal yang sangat menakutkan. Banyak informasi yang mungkin akan terlewat dan akan menjadi orang yang tidak mengetahui perkembangan apa yang sedang terjadi. Ponsel merupakan alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk saling bertukar kabar. Jika bakal adanya ponsel yaitu telegraf. Telegraf ini sudah ada sejak 1837 yang dipatenkan oleh Samuel Edwin Morse dari Amerika Serikat, di mana telegraf ini merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh dengan menggunakan kode Morse. Tahun 1876 muncul telepon buatan Alexander Graham Bell, walau sebenarnya ia hanya ingin menyempurnakan telegraf yang sudah ada. Telepon yang ditemukannya mempunyai satu corong yang membuat kita harus mendekatkan corongnya ke mulut atau telinga secara bergantian. Tahun 1896, telepon dinding muncul. Untuk menggunakannya, kita harus memandu aparatur telepon terlebih dahulu. Caranya cukup dengan memutar gagang besi yang ada di bagian samping telepon, kemudian operator akan menyambungkan kita dengan orang yang kita hubungi. Tahun 1927 mulai muncul telepon bernomor, di mana kita hanya perlu memutar beberapa nomor yang menjadi kode, tunggu beberapa saat, kemudian telepon akan terhubung. 3 April 1973, muncullah telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Cooper dan timnya. Dulu berat telepon genggam 2 kg. Dan biaya yang digunakan untuk membuat telepon genggam sebesar $1 juta yang belum dipasarkan ke publik. Pada tahun 1979, Nippon Telegraph and Telephone memperkenalkan layanan telepon 1G atau analog pertama di Tokyo. Tahun 1983, telepon genggam Cooper yaitu Motorola Dynatek 8000X mulai dijual dimulai dari Chicago. Dulu juga diperlukan waktu sekitar 10 jam untuk mengisi daya selama 30 menit waktu bicara. Pada tahun 1992, keluarlah Nokia 1011, yaitu telepon yang dapat digunakan untuk menghidupkan pesan teks selain pesan telepon saja dengan layanan telepon GSM. Standar GSM ini membentuk jaringan di seluruh Eropa sehingga memberikan layanan tanpa gangguan walau melintasi perbatasan. Pada tahun 1994, barulah dapat mengirim email, terdapat kalender, jam waktu dunia, namun masih belum bisa menjelajahi web. Ponsel ini bernama IBM Simon Personal Communicator. Bentuknya besar dengan layar kecil berwarna hijau di tengahnya. Dan daya baterai masih rendah, hanya dapat digunakan selama 1 jam saja. Barulah pada tahun 1996 muncul Nokia 9000 Communicator yang telah memiliki berbagai fitur yang ada di smartphone modern. Mulai dari keypad QWERTY, layar dengan grafis yang bagus pada masanya, aplikasi bisnis, koneksi internet, dan ponsel ini yang pertama menjadi smartphone. Tahun 2002 muncullah BlackBerry yang sudah mendukung jaringan GSM dan GPRS. Dia dapat digunakan untuk panggilan telepon, namun pengguna BB harus menggunakan headset karena belum ada mikrofon ataupun pengeras suara. Tahun 2005 muncullah Android yang awalnya hanya dikembangkan sebagai sistem operasi kamera digital, kemudian dialihfungsikan menjadi smartphone. Disusul dengan hadirnya iPhone yang menggabungkan iPhone, telepon serta perangkat komunikasi internet ke dalam satu produk pada tahun 2007 dan keduanya terus dikembangkan sampai saat ini. Seperti itulah cikal bakal dan perjalanan panjang alat komunikasi yang kita kenal saat ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Om Dewa. Jangan lupa like, comment,
kenapa video ini termasuk dalam rekon? Ada yang bisa jawab? Ya. Baik, silakan. Video tersebut termasuk ke dalam record karena menceritakan kembali proses revolusi telepon genggam dari tahun yang dulu hingga sekarang. Betul, tepuk tangan untuk kita. Wah, kita banyak nilai plusnya nih. Yang lain nggak mau nilai plus lah. Maunya apa? Maunya roti. Maunya jajan. Nah, selanjutnya ada tugas. Tidak. Kenapa Bapak beri tugas? Agar kalian itu lebih paham lagi dalam pengertian teks rekon, pengertian rekon dan kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Siswa membentuk di kelompok. Karena di sini ada berapa jumlahnya? Ada 8 ya. Iya Pak. Karena siswanya sedikit, maka Bapak bagi menjadi 2 kelompok aja. 4 orang. Kelompok sini 4 orang, kelompok sini. Silakan 2 orang bisa pindah ke sini. Silakan coba aja. Baik, selanjutnya adalah siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Bentuk soalnya adalah mencari kosakata baru dalam bahasa Indonesia berbentuk video maupun teks dalam handphone masing-masing. Di sini kan bawa handphone semua ya? Bawa Pak. Baik. Tugas kalian adalah mencari kosakata baru dalam handphone kalian masing-masing, bebas dari sebuah teks maupun video. Bapak akan beri waktu 20 menit untuk mencari. Lalu setelah selesai, kalian akan mempresentasikan masing-masing dari kelompok perwakilan 1 orang saja untuk maju ke depan ya. Paham? Paham Pak. Baik, Bapak akan membagikan LKBT atau lembar kerja peserta didik. Baik, dikerjakan dengan baik ya. Ya Pak. Pak, ini kita kelompok berapa ya? Karena kalian di kanan, kelompok 1, kelompok 2 di kiri. Baik, waktu pengerjaan 20 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Paham tugasnya? Paham ya? Ada yang tidak paham? Paham Bapak. Baik. Kita kelompok berapa ya Pak? Kelompok 2. Kalau sudah selesai, boleh bilang ya. Sudah. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah Pak. Baik, selanjutnya adalah perwakilan 1 orang dari kelompok presentasi menuju ke depan. Dari kelompok mana dulu nih? Yang 1. Oke, silakan. Kelompok 1. Baik teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas mencari kosakata baru. Yang pertama yaitu kosakata larasia, mananya adalah rasa tenang yang muncul saat mendengarkan suara alam. Yang kedua, selarasmi, mananya adalah keindahan yang muncul dari keseimbangan antara pikiran dan perasaan. Kosakata yang ketiga, senyara, mananya adalah suara lembut yang menenangkan hati seperti bisikan angin. Kosakata yang keempat, nirdiat, maknanya adalah keadaan saat seseorang tidak memiliki semangat untuk bergerak. Yang kelima, gerliat,
Maknanya adalah getaran halus akibat perasaan bahagia yang tiba-tiba muncul. Sekian dari kelompok 1. Tunggu, dari kelompok 2 apakah ada tanggapan? Ada. Tidak, baik. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan ya. Semangat Main. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi kosakata baru yang kami temukan itu ada 4. Yang pertama adalah rinawan. Artinya adalah sosok yang memiliki aura ketenangan dan kedamaian. Yang kedua tersinggung, yang artinya adalah tersentuh secara emosional hingga berkaca-kaca. Kemudian yang ketiga adalah sengsara, perjalanan hidup yang penuh liku namun tetap dijalani dengan tabah. Dan yang terakhir adalah lambitara, yang artinya angin sore yang membawa rasa rindu. Sudah Pak. Baik, dari kelompok 1 apakah ada tanggapan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, itu adalah kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah paham ya apa itu kosakata baru dan rekon dalam bahasa Indonesia. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Perhatikan ya, kalau Bapak bertanya itu pasti yang bisa jawab akan mendapatkan nilai plus. Bapak bertanya, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Kita belajar apa saja gitu pada hari ini. Tadi kan rekon, apa itu rekon, terus kosakata baru apa itu artinya gitu. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Ada yang bisa? Nilam bisa? Bapak 2. Mungkin mau dijawab ya Pak. Baik, Kalau silakan. salah. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita hari ini belajar mengenai teks rekon. Pengertian teks rekon yaitu sebuah teks yang menjelaskan suatu objek secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari masa ke masa, sehingga memberikan informasi kepada pendengar atau pembaca. Kemudian kita juga belajar macam-macam kosakata baru di dalam bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Mila. Betul sekali jawabannya. Jadi kesimpulannya adalah rekon itu adalah sebuah teks atau video yang menceritakan sebuah peristiwa secara kronologis. Jadi beritanya itu berupa tidak terjadi saat ini, tetapi terjadi pada masa lalu. Bisa turun-temurun atau masa ke masa seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Baik. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta untuk kedua kelas membacakan doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak tutup ya. Jika masih ada yang dibingungkan, boleh tanya pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang membuat rekon, baik untuk tulisan maupun video. Bebas, nanti kalian mau pilih tulisan atau video seperti itu. Baik, saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jangan takut ya diajar sama Bapak. Iya Bapak. Iya toh, kurang nutup.